Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk Al-Munir 2 ya. Dan malam hari ini insya Allah kita masuk pada pembahasan tentang fiil. Dan insya Allah ini sesuatu yang semoga Allah mudahkan dan Allah pahamkan kita semua. Saya langsung mulai ya. Nanti yang punya kitab silahkan dibuka di halaman. Silakan dibuka di halaman 50 ya. Halaman 50. Nah, nanti jika ada sesuatu yang kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan saja. Jadi tidak harus menunggu materi selesai. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan fiil ya. Kita masuk kita masuk di pembahasan fiil al-fi'l. Sedikit informasi tentang al-kalimah ya, semacam mengulang saja. Jadi kata itu kan terbagi menjadi tiga. Ada isim, kemudian ada fi'il, kemudian ada huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah nanti untuk isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni kita sudah belajar 6, yang mu'rab sudah 9. Nah, jadi isim yang mu'rab yang 9 itu memang harus kita ikhtiarkan untuk dihafalkan ya. Isim mufrad, musanna, jama' muzakkar, jama' muannats, jama' taksir, ismul khamsa, isim maksur, isim manqus dan isim ghairu munsharif. Kemudian yang mabni apa saja? Ada isim domir, ada isim isyarah, ada isim syarat, ada isim mausul, ada isim fiil. Nah, kemudian sekarang kita masuk di pembahasan fiil. Nah, fiil dia juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dia ada yang mu'rab, juga ada yang mabni. Nah, jadi fiil itu dia ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fiil itu kan cuma tiga kan? Fiil madi, mudhari, amr. Nah, yang mabni apa saja? Nanti yang mabni itu ada fiil madi. Fiil madi itu dia mabni. Kemudian ada fiil amr. Fiil amr itu juga mabni. Kemudian fi'lul mudhari idza tasala bihi nunut taukidi wa niswati. Fi'il mudhari aslinya fi'il mudhari itu kan dia mu'rab. Tapi ketika fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid, baik nun taukidnya itu adalah nun taukid sakilah ataupun khafifah, maka dia mabni. Nah, kapan lagi fi'il mudhari mabni? Ketika bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu hunna dan
antunna. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian yang mu'rob itu satu. Dia adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mu'rob. Nah, fi'il mudhari seperti apa yang mu'rob? Fi'il mudhari itu kalau sudah ditasrif, ketika dia bersambung dengan 14 domir, maka nanti ada fi'il mudhari namanya sahih akhir. Ada namanya fi'il mudhari mu'tal akhir, ada namanya fi'il mudhari af'alul khamsah. Nah, kenapa dia disebut mu'tal akhir? Karena dia berakhiran salah satu dari huruf ilat, yaitu alif, kemudian wawu, kemudian ya. Jadi fi'il mudhari itu kapan dia berakhiran alif, wawu, ya, berarti dia disebut fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, kapan fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan alif, wawu, ya, berarti dia disebut dengan sahihul akhir. Nah, ini untuk pembagian fi'il dulu yang pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sebelum kita lanjut. Silakan kalau ada yang masih kurang paham atau penjelasannya kecepatan, disampaikan saja. Nanti biar kita ulang. Gimana? Yang halaman ini bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut ke halaman berikutnya. Yang ini Ustadz, Gimana? yang apa? Yang di bawah tulisan fi'lul amr Iya. itu Arab gundul apa Ustadz? Di Jadi fi'il mudhari yang mabni aslinya kan fi'il mudhari itu dia mu'rob. Artinya harokatnya bisa berubah-berubah. Misalnya kita katakan yan suru, akhirnya kan domah. Kita masukkan lan menjadi lan yan suro. Kita masukin lam menjadi lam yan sur. Artinya harokatnya bisa rofa, nasob, atau jazm itu fil mudhari. Nah, tapi ketika fil mudhari itu bersambung dengan nun taukid, ya, nun taukid. Nun taukid itu ada dua. Ada nun taukid sakilah, nun taukid khafifah. Bedanya nanti kalau nun taukid khafifah, dia menguatkan makna mudhari, tapi nanti kalau dia derajatnya di bawah nun taukid sakilah. Khafifah itu kan artinya ringan. Sakilah itu kan berat. Nah, maka nanti kapan dia bertambung nun taukid khafifah itu apa? Dia nun sukun nanti. Nun taukid khafifah itu nun sukun. Kalau sakilah dia nun tasydid. Nah, kapan fi'il mudhari bersambung dengan nun tasydid ataupun nun sukun ini, maka dia menjadi mabni fi'il mudhari. Seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar pas fi'il mudhari itu ketemu dengan nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah di bahasan fi'il mudhari. Gambarannya seperti itu. Nah, Ustadz, syukran. Baik. Nah, sekarang kita lanjut, kita bahas satu-satu ya. Dari fi'il madhi. Fi'lul madhi. Apa itu fi'il madhi? Madalla, fi'il yang menunjukkan ala hadasin, atas suatu kejadian madho yang telah terjadi, wan kodo, dan telah berlalu waktu. Nah, fi'il madhi, fi'il itu kan fi'il itu kan pasti punya fa'il. Nah, setiap fi'il wajib punya fa'il. Cuman terkadang fa'ilnya itu datang dalam bentuk domir. Sekarang kita bahas tentang fi'il madhi yang bersambung dengan domir ya.
Nah, si domir itu dia posisinya sebagai fa'il. Jadi kapan kita dapat fi'il madi bersambung dengan domir-domir yang akan disebutkan ini, maka domir tersebut dia menjadi fa'il. Nah, yang pertama ada fa'ala. Fa'ala ini domirnya tersembunyi dia. Namanya domir mustatir tersembunyi. Misalnya apa? Nasoro. Kan biasanya kalimatnya misalnya Nasoro Zaidun Amron. Ini tiba-tiba Nasoro Amron. Fa'ilnya Zaidunnya tidak ada. Nah, terus fa'ilnya kemana? Fa'ilnya dalam bentuk domir. Namanya kalau di fa'ala atau contohnya Nasoro, maka di situ mengandung domir tersembunyi. Yang tersembunyi itu apa? Huwa. Jadi semacam alima, nasoro, zahaba, fataha. Dia mengandung domir yang tersembunyi. Domir tersembunyi itu adalah huwa. Kemudian kalau pelakunya dua orang, maka domirnya alif. Ya. Alif ya. Contohnya fa'ala. Dalam kalimat nasoro misalnya nasoro. Ya. Jadi kalau fa'ala ditanya, fa'ilnya mana? Alif itu fa'ilnya. Nah, Nah, fa'ilnya alif itu yang jadi fa'il ya. Misalnya kita dapat kalimat nasoro ada alif. Nah, maka alif ini yang jadi fa'il. Fa'ilnya dalam bentuk domir. Nah, terus domir alif ini menunjukkan berapa orang? Dia menunjukkan huma, dua orang laki-laki. Nah, berikutnya kalau misalnya domirnya waw, contohnya fa'alu. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya waw. Jadi kalau sudah kita lihat ada waw bersambung dengan fi'il madi, nah, maka langsung kita sebutkan fa'ilnya waw. Kalau kelihatan alifnya, fa'ilnya alif. Nah, waw ini menunjukkan berapa orang? Menunjukkan hum, mereka. Nanti kita bahas sedikit-sedikit ya. Sampai hunna nanti uh, saya berikan waktu untuk bertanya. Kemudian, kalau misalnya pelakunya perempuan satu orang, misalnya dalam kalimat zahabat zahabat Fatimatu ila suq. Fatimah pergi ke pasar. Nah, tapi kalau misalnya Fatimah kita hilangkan, bisa nggak ada failnya? Bisa saja. Gitu. Tiba-tiba zahabat ila suki. Nah, mana failnya? Failnya adalah domir tersembunyi. Domirnya mustatir. Nah, yang tersembunyi itu apa? Yang tersembunyi itu adalah iya. Nah, berikutnya ada domir alif juga ya. Sama seperti di atas. Nah, ini kan sama ya seperti di atas. Ini juga alif ini domir. Nah, cuman kalau di sini adalah fa'alata. Ada tanda kalau dia perempuan. Jadi kalau alif di atas nggak ada taknya gitu. Misalnya nasoro ya. Itu untuk laki-laki berarti dua orang. Kalau untuk perempuan berarti nasorota ya. Ada ta. Jadi domir ta bersambung dengan fil madi. Maka ta itu dia adalah fa'ilnya. Kembali kemana? Kembali ke huma. Kemudian ada domirna. Misalnya fa'alna. Dalam contoh nasoro misalnya nasorna. Di fa'alna atau nasorna itu, maka fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir nun ini ya. Nah, nun ini menunjukkan hunna, mereka para perempuan. Hanya nasorna, berarti mereka para perempuan telah menolong. Jadi nasorna amron. Nah, kita bahas sampai hunna dulu. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Nah, nanti anta, antum, antum ke bawah kita bahas berikutnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu silahkan tentang domir ini.
Yang masih bingung ditanyakan aja, enggak apa-apa ya. Kita pelan-pelan saja, insya Allah yang penting kita paham apa yang kita pelajari. Silahkan. Kalau misalnya belum ada, nanti saya ini apa namanya? Saya lanjutkan ke berikut. Ustadz Afwan, Iya, kalau ini izin bertanya ya, kalau untuk yang hum kan itu fa'alu, ada waw sukun sama alif. Eh, iya. tan, tandanya, eh, tandanya bukan bukan waw alif aja atau cuma waw aja gitu. Alasannya kenapa? Ah, wow saja. Oh, waw saja. Jadi Wow saja. alifnya mah tidak ya. Iya, alifnya itu tambahan saja. Oh iya, baik Ustadz. Syukron Ustadz. Iya. Nanti kalau ditanya alasannya kenapa, ya, untuk membedakan dia dengan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kan juga punya waw kan. Kalau masih kita ingat ketika dia jadi mudhaf kan nunnya dibuang. Si ini kan apa namanya? Jamak muzakkar salim. Nah, untuk membedakan dengan itu kan sama-sama misalnya kalimat eh, misalnya kalimat muslimu tanpa nun. Kan ujungnya juga waw. Fa'alu, andai alifnya dibuang, khawatir orang itu samar. Ini eh, muzakkar atau fil madi. Ditambahkan alif itu untuk membedakan. Jadi kalau ada alifnya itu adalah untuk fil. Tapi kalau domirnya yang mana? Domirnya yang waw saja. Yang lain silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz Afwan, ini anak agak sedikit bingung ini Ustadz. Yang mana? Ada ada yang mutasil, ada mustatir ya Ustadz ya. Kok banyak banget itu. Hmm. Itu cara bedainnya gimana? Saya udah bingung ini Ustadz. Nah, domir itu kan dibagi ya. Ada domir munfasil, ada domir mutasil. Munfasil itu artinya dia nggak bersambung dengan apa-apa. Isinya hanya domir. Mana domir munfasil itu? Ini ya, huwa, humahum, ke bawah ini semua nanti disebut dengan domir munfasil. Jadi huwa, humahum, iya, humahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu namanya domir munfasil kan gitu. Ada namanya domir mutasil. Domir yang bersambung. Artinya kadang dia bersambung dengan isim, kadang dia bersambung dengan fiil, kadang dia bersambung dengan huruf si domir itu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah domir yang bersambung dengan fiil. Ketika bersambung dengan fiil, maka domir itu ada yang nampak, namanya domir baris. Nah, ada domir itu yang gak nampak, namanya mustatir seperti itu. Atau bahasanya mungkin lebih mudahnya ada mutasil, ada mustatir kalau di sini. Mustatir itu artinya domirnya nggak nampak. Kalau fil madi nanti hanya ada pada huwa dan ini saja. Huwa dan hiya. Selainnya nampak semua. Nah, kemudian di fil madi itu domirnya begitu terus gitu. Artinya tidak akan pernah berubah si domirnya. Yang berubah nanti tinggal fil madinya. Nah, misalnya di sini kan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Yang harus kita pegang itu sebenarnya adalah mana fil madinya. Nah, fil madinya kan yang fa'ala itu kan. Nah, kalau fa'ala saja, maka domirnya tersembunyi, nggak nampak di situ. Di fa'ala, domirnya nampak. Alif itu ya. Fa'alu, domirnya kelihatan. Wow. Fa'alat, domirnya tersembunyi. Fa'alata, domirnya kelihatan. Ta itu ya. Ta itu domir.
Fa'alna domirnya kelihatan. Yang na. Jadi kalau yang tersembunyi itu hanya ada pada huwa dan hiya saja. Kalau pada fi'il madhi. Selainnya dia nampak. Itu tentang mustatir, muttasil. Kalau muttasil itu maksudnya domirnya kelihatan. Kalau mustatir itu domirnya nggak kelihatan atau tersembunyi. Begitu saja. Oh, nah Ustaz. Alhamdulillah ada paham Ustaz. Agak bingung tadi bedain Ustaz. Iya. Nanti kalau di film mati cuma dua saja. Di huwa dan ya. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ya ke berikutnya. Nah, sekarang kalau anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Maka nanti kalau anta, domirnya tak. Misalnya kita katakan faal tak. Kemudian antuma nanti domirnya tuma. Misalnya kita katakan faal tuma. Misalnya kalau nasoro berarti nasorta. Kamu telah menolong. Kalau tuma berarti nasor tuma. Kalian berdua telah menolong. Kalau kalian berarti pakai tum. Misalnya faal tum. Nasor tum. Kalian laki-laki telah menolong. Kalau ke perempuan, anti misalnya domirnya ti. Faal ti. Contohnya nasorti. Dituma berarti nasor tuma. Itu di antuna nanti domirnya tunna. Contohnya faal tunna atau misalnya kita katakan nasor tunna. Di ana domirnya tu. Jadi kita itu tidak mengatakan misalnya nasoro ana gitu. Kan mungkin telah menolong saya. Tapi kita katakan nasor tu. Saya telah menolong. Misalnya nasortu atau fa'altu. Kalau kami, nahnu, domirnya na. Jadi fa'al. Kalau kita urutkan di atas, misalnya kita mau tasrif, namanya di tasrif. Kita coba hapus. Nah, jadi tasrifannya misalnya kita bilang fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kita mau tasrif fiil apapun nanti domirnya begitu. Nah, pastikan nanti cara mentasrifnya itu ini dari domir hunna, ya, kalau mau ini nggak bingung ya. Mulai dari domir hunna, harokat terakhir fiil madinya disukun sampai ke bawah. Makanya kita katakan di sini kan mulai fa'alna ya, disukun. Nah, mulai dari domir hunna dia disukun sampai bawah. Jadi fa'alna, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kita mau ganti fi'il misalnya fataha. Dari atas kan berarti fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata. Dari domir hunna disukun. Fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Nah, nanti disukun mulai dari domir hunna. Nah, ini tasrifan fi'il madhi. Jadi kebanyakan juga domir fa'il itu datang dalam bentuk domir ya. Kebanyakan yang saya lihat fa'il itu memang kadang dalam bentuk nama ya, maksudnya disebutkan kayak ja'a zaidun ya. Misalnya fataha amrun misalnya seperti itu. Tapi juga terkadang datang dalam bentuk domir seperti itu. Nah, domirnya seperti ini. Nah,
Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mesti kurang jelas bisa disampaikan. Apa Ustadz izin bertanya? Iya. Ini arti dari bayanul i'rabi itu apa, Oh iya. Ustadz? Nah, kemudian di atas ini kan ada penjelasan. Bayanul i'rabi di sini kan ada bayan. Bayan itu apa artinya? Penjelasan ya. Maksudnya cara mengi'rabnya bagaimana? Bayanul i'rabi cara mengi'rab. Nah, nanti ketika misalnya kita mengi'rab, kita dapat fa'ala. Maka fa'ala kan kita katakan fi'il madhi mabni fath. Nah, terus cara mengi'rab fa'ilnya gimana? Fa'ilnya domir mustatir, ya. Kita katakan seperti itu. Jadi kita mau dari sini. Jadi fa'ilnya domirun mustatirun, domir mustatir, kemudian takdiruhu huwa. Ini takdiruhu huwa. Takdiruhu itu perkiraannya. Hu ini kembali ke domir. Perkiraan si domirnya itu apa? Huwa. Fi mahali rof'in, menempati kedudukan rofa, fa'ilun sebagai fa'il. Ini bayanul i'rab ini adalah cara mengi'rab fa'il domir mustaqil. Misalnya alif nih, kita dapat fa'ala, berarti alif, kita katakan alif adalah domir muttasil, ya, kita katakan begitu. Jadi domir muttasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Kalau fa'alu gimana? Wawu ini domir muttasil mabni ala sukuni fi mahali rafin fa'il. Nah, itu maksudnya. Yang samping kanan itu penjelasan cara mengi'rab. Nah, Ustadz itu takdiruhu itu artinya perkiraannya. Iya, takdir, ditakdirkan, Takdir. diperkirakan. Nah, Nah, kenapa Ustadz. bahasanya takdiruhu? Karena domirnya nggak nampak, nggak kelihatan. Makanya diperkirakan. Oh, makanya disebut diperkirakan Iya, gua gitu, karena tidak terlihat. Karena ya, mustatir tadi gitu ya. karena Ustaz. Nah, Tapi Ustadz. kalau yang nampak, kita tidak katakan takdiruhu. Langsung kita katakan, dia mabni apa? Kayak ini kan. Nah, Alif, Ustadz. misalnya, domir mutasil, mabni sukun langsung. Kalau yang atas, karena di domirnya nggak nampak. Nah, Ustadz. Syukur, Ustadz. Nah, sekarang kita coba ya, dalam dalam kalimat. Misalnya katab tu ya. Katab ini kan fiil madi. Nah, kemudian kita cek tu ini menunjukkan domir apa. Kira-kira tu ini kembali ke domir apa? Ya? Ana. Ana. Anak. Berarti terjemahannya kalau kataba kan menulis. Berarti katab tu saya Saya menulis. menulis bil kolam menggunakan Dan pena. Nah, Nah, i'rabnya bagaimana? Katab kan sukun ya. Fi'lu madin mabni ala sukun. Ini bukan ila ya. Harusnya ala. Ini bisa dikoreksi. Jadi katab. Jadi kita mau sebut ini kan fi'il madi. Mabninya mabni apa fi'il madi? Sesuai harokat terakhir fi'il madi. Berarti kalau katab kan mabni sukun. Kemudian kita i'rab at-ta'u itu ya. Domirun mutasilun ya. Karena domirnya nampak, kita katakan dia domir mutasil. Mabni apa nih itu? Dia mabni dhammah. Dia menempati posisi i'rab apa? Fi mahali raf'in. Menempati posisi rofa. Sebagai apa? Fa'ilun ya. Sebagai fa'il. Ini cara mengi'rabnya dalam kalimat.
Nah, di sini ada contoh ya, cara mentasrif. Kita coba ya, nggak mungkin. Di sini yang belum punya bukunya siapa? Sudah punya semua? Yang belum punya ada? Saya belum, Ustaz. Oh, belum punya. Saya juga Ustaz belum. Nanti kalau misalnya eh, ini ada PDF tapi saya scan sendiri sini. Tapi saya belum izin sama kerja apakah boleh dibagikan atau enggak. Kalau boleh nanti saya coba bagikan. Mungkin kalau beli kitabnya langsung kan bisa jadi mungkin harganya lumayan 60. Apalagi kalau ongkirnya ke daerah Kalimantan lebih mahal ongkirnya daripada harga bukunya. Nanti saya coba izinkan, siapa tahu bisa ya. Tapi mungkin eh, tapi nanti saya ikhtiarkan dulu. Maksudnya bisa membantu Bapak Ibu di rumah biar nanti tidak harus beli kitab untuk sementara waktu. Tapi mungkin nanti tetap kita ikhtiarkan supaya bisa beli kitabnya. Nah, yang sudah pernah belajar tasrif boleh dicoba ya. Saya ini kan dulu ya. Misalnya kalau di ini kan kita tasrif ya, kita sambungkan dengan domir. Kalau di atas kan domirnya tersembunyi ya, tidak ada dia mustatir. Kemudian kalau di huma domirnya tadi apa? Alif ya. Coba tuliskan di samping domir. Bisa adanya saja. Biar kita bisa latihan untuk menyambungkan dengan domir. Nah, di sini kan domirnya dia alif. Kalau di hum tadi domirnya adalah wawu ya. Iya, mustatir, huma Masukun. pakai tak ya. Tak. Siapa? Yaitu alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Nah, kemudian di huna nanti ada Nah, Hadza illa basharun mislukum. Dia ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Jadi Nabi itu kemudian di domir anta nanti ada domir tak. beliau makan, kalau tidak makan Nanti sebelumnya disukun. Nanti mulai dari domir na nanti disukun. apakah Kemudian di sini ada tuma. Kemudian di sini ada tum. Kemudian di sini ada domir ti. Di sini ada tuma lagi. Jadi kita seadanya saja. Kemudian di sini ada tuna. Kemudian di sini ada tu. Bina. Kemudian terakhir ada domir na. Saya coba tasrifkan ya. Berarti kalau dari awal adalah istaghfaro, istaghfaro, istaghfaru, istaghfarot ya. Ada tambahan tak sukun nanti. Kalau di akhir ininya ya. Ya, istaghfarot. Istaghfarota, istaghfarna. Jadi disukun dari domir kunna. Istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Bisa dicoba ya, silakan. Akroma. Ini siapa? Bu Nur Wahida boleh. Yang pertama silakan. Iya Ustaz. Silakan. Mana coba Ustaz?
akroma, akroma, akromu, akromat, akromata, ak, aduh gimana sih? Akrom. Akromna ya Ustaz. Iya. Akromna, akromta, akromtuma, akromtum, akromti, akromtuma, akrortunna, akrom, akromtum, akrom, akromtunna, ak- akromtu, akromna. Udah betul ya Ustaz? Boleh. Kalau mau dilakukan juga boleh. Misalnya kalau yang tadi kan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu lagunya saja. Jadi kalau yang lainnya ini kan siapa tahu yang cocok-cocok saja. Boleh sambil dilakukan. Biasanya ada orang yang mudah hafal. Nah, akroma tadi ya. Akroma, akroma, akromu, akromat, akromata, akromna, akromta, akromtuma, akromtum, akromti, akromtuma, akromtunna, akromtu, akromna. Kasaro nanti sama. Bu Ati, Sari, boleh dicoba. Iya. Baik, Ustaz. Saya coba yang Ustadz nyanyi ya. Boleh. Kasaro, kasaro, kasaro. Kasarot, kasarota, kasorna. Kasorta, kasartuma, kasortum. Kasorti, kasortuma, kasortunna. Kasortu, kasorna. Gitu ya, Ustaz? Nah, bagus ya dinyanyikan. Iya. Kasaro, kasaro, kasaru, kasarot, kasarota, kasarna. Tetap ada tasdidnya kan? Ah, ya. Nanti kalau kasaro itu pecah, kasaro memecahkan. Ini Iya. ada beda makna. Syukran Iya. juga. Afwan, Kemudian Ustaz. kita coba ke Bu Dede. Bu Dede Nur Hayati. Ada yang zalzalah, Bu? Yang zalzalah. Silakan. Nah, belum. Bu Inti ada? Ada Ustaz. Ah, boleh dicoba silakan. Saya coba Ustaz. Zalzalah. Zalzala, zalzala, zalzalu. Zalzalat, zalzalata, zalzalna. Betul ya Ustaz ya? Betul. Zalzalta, zalzaltuma, zalzaltum. Zalzalti, zalzaltuma, zalzaltunna. Zalzaltu, zalzalna. Barakallah. Sabar. Nanti harus sering nyanyi. Sekarang itu banyak metode belajar. Dan memang metode paling bagus sepertinya sambil di. Kita coba terakhir ke Bu. Nah, ini, Bu Sri Rahayu ada? Nah, sudah. Saya kan Ustaz. Silakan. Tazal zala. Ini fiil berwazan tapak lala. Tazalzala, 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 tazalzalu. Apalagi ya? Tazalzalat. Ntar dulu Ustaz. Anak saya gangguin. Ini panjang banget ini Ustaz. Memang contohnya begitu adanya. Gitu. Tadi tuh sampai tazalzalat, tazalzalata, tazalzala, Disukun akhir. Tazal tazal, tazal, tazal. Ya Allah Ustaz, kenapa saya dapet yang susah? tazal Taza, tazalzalna, taza, apa sih ini? tazalzalna, tazalzalta, Tazalzaltum,
Ntar lu. Tuma ya Ustadz. Tuma. Tazalzaltum. Tazalzalti. Tazalzaltuma. Tazalzaltunna. Tazalzaltu. Tazalzalna. Alhamdulillah. Sudah, Ustadz. Apa nih, Ya, Ustadz? sering. Nah, kalau ini malah gampang ya. Ini malah kataba, fataha, istafhama, farroha, alimah. Nah, insya Allah nanti silakan bisa ini. Sekarang kita masuk di sini. Jalasat Fatimatu alal makan. Artinya apa ini? Ada yang tahu? Jalasat, Telah duduk ya, Ustadz. Duduk. jalasat telah duduk. Siapa yang duduk? Fatimah. Fatimah. Al-Maq'adi di atas bangku ya, atau tempat duduk. Yang lebih cocok diartikan bangku. Selama ini saya terjemahkan tempat duduk. Nah, ternyata dapat terjemahan yang lebih pas di atas bangku. Kita juga nyebutnya bangku seperti Sulawesi. Nah, ini kan fi'il madhi. Fa'ilnya mana kira-kira? Fatimatu. Fatimah ini ya. Alal maq'adi kan jar majrur. Ala huruf jar maq'adi majrur biharfi Biharfija. Nah, berarti fa'ilnya bukan dalam bentuk dhamir. Jadi caranya nanti kalau kita sudah lihat dhamir bersambung dengan fi'il, nggak usah cari lagi fa'il zahir. Karena fa'il itu cuma satu. Kalau nggak dhamir, ya zahir. Misalnya kita dapat kalimat jalasa alal makan. Itu alif itu fa'ilnya. Nggak ada yang lain lagi. Seperti itu. Kita dapat misalnya jalasu alal makan. Berarti waw itu sudah fa'ilnya. Kita nggak akan cari lagi yang lain. Beda nanti kalau misalnya jalasa dan jalasat. Nah, pas jalasa dan jalasat, kita cari dulu ada nggak fa'il dalam bentuk zohirnya yang nampak. Kayak Fatimah Zaid. Kalau nggak ada, berarti fa'ilnya dalam bentuk dhamir mustatir. Nanti begitu. Nah, nomor 2, zahaba Zaidun ila Makkata yaumal ahad. Artinya apa ini? Zaid pergi ke Mekah di hari Ahad. Iya. Zaid pergi ke Mekah hari Ahad. Zahaba fi'il apa dia? Fil madhi. Fa'ilnya mana? Zaidun. Nah, Zaid ini fa'ilnya. Ila Makkata, ila huruf Zar. nah, Makkata Makata itu. majur berarti. Kenapa nggak dibaca Makkati? Kan Sorry. Iya, sorry. Yauma jadi Zoro. Zoro. Ahadi Maf'ul bi. Mudhof mudhof ilaih ya, bukan maf'ul. Mudhof ilaih. Ya. Oh, mudhof ilaih ya. Jadi nanti kita perhatikan ya. Kalau harokatnya dhammah pasti i'rabnya rofa. Kalau harokatnya fathah pasti i'rabnya nasab ya. Umumnya dulu seperti itu. Kalau harokatnya kasrah kemungkinan dia i'rabnya pasti jar kan. Jar itu kan cuma 2. Kalau enggak dia majur biharfi jar, ya mudhof ilaih gitu. Kalau sebelumnya enggak ada huruf jar, berarti dia mudhof ilaih. Jadi sebenarnya paling gampang itu kita mengi'rab yang kasroh. Jadi ahadi mudhof. Safarna, nah ini ada dhamir bersambung dengan fi'il madhi. Safarna ila kharijil baladi bit ta'irah. Artinya apa ini? Kami Kami keluar negeri keluar negeri menggunakan pesawat. dengan menggunakan pesawat. pesawat. Ta'iratun dan pesawat. Nah, safar berarti fi'il madhi mabni Sukun. sukun kan gitu. Ya. Nah, ini namanya domir mustatir atau mutasil?
Mutasil. Mutasil. Mabni apa dia? Sukun. Sukun. Ya. Fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Jadi na itu domir mustatir jadi fa'il. Ila khariji, ilanya huruf Jar. ya. Khariji Majrur. Majrur biharfi Harfi jar. baladi. baladi. Nah, ya. Kan ini tiba-tiba kasroh nih gitu. Padahal nggak ada huruf jar sebelum baladi. Berarti dia mudhaf bi huruf Harfi jar. jar. Ya ta'irati majrur. Majrur biharfi. Sami'tul khutbata fi masajid. Artinya apa? Aku mendengar Mendengar khutbah di masjid. Aku mendengar khutbah di Aku mendengar. masajid ya. Di masjid-masjid. Jadi masajid itu dia isim Jamak. ghairu termasuk sighah muntahal jumu ya. Sighah muntahal jumu. Sighah itu bentuk, muntaha yang paling akhir, jumu jamak. Jadi jamak paling jamak. Nah, sami berarti fi'il madi mabni sukun. Tu domir Mutasil ya. domir mutasil. Mabni Domah ya. dhammah. Mabni dhammah. Fi mahali raf'in fa'ilun. Ya. Al khutbah jadi maf'ulun Lebih fi masajida fi huruf jar. masajida majrur biharfi. Majrur biharfi jar. Biharfi jar. Sudah gampang. 5 istaqamal muslimu bila ibadah. Artinya apa? Istiqomah kan sering kita dengar. Istiqomah. Istiqomah. Orang-orang Jadi, muslim istiqomah dengan ibadahnya. Jadi seorang muslim itu dia telah istiqomah dengan ibadah. Kita kan sering dengar kata istiqomah. Itu dari fi'il istaqomah, istaqimu, istiqomah. Istiqomah itu masdar. Makanya ada orang namanya mustaqim. Mustaqim berarti orang yang istiqomah. Karena dia isim fa'il kan mustaqim. Nah, istaqomah fi'il madi mabni Mustatir enggak istaqomah fi'il madi mabni dhamma fathah. Mana fa'ilnya istaqomah? mustatir yang huwa ya. Enggak, ada di depannya kan? Muslim. Muslimu. Jadi nanti kalau mau nyari fa'il, setelah fi'il itu cari aja yang rofa atau yang dhamma. Bil ibadati itu huruf jar dan majrur. Nomor 6, at-talibani kataba al-wajib. Apa artinya ini? Dua siswa menulis telah menulis PR. Wajib tuh PR. Terjemahan. Ini namanya PR. Terjemahannya. Jadi dua siswa itu telah menulis PR. Kita belum belajar ini kayaknya. Yang mubtada. Ini oh iya, jelaskan i'rab dari kalimat yang ditebalkan. Ini kita simpan dulu at-talibani. Nanti kalau sudah saatnya baru kita bahas. Ya meskipun kita juga tahu kan sebenarnya. At-talibani isim di awal jadi apa? Mubtada. Ada kan? Sebenarnya kita juga ahli, insya Allah sudah tahu. Katabanya dulu ya. Domirnya kita simpan. Kataba fil madi mabni. Mana fa'ilnya kataba? Alif. Ada alif. Alif ini fa'ilnya. Alif ini kembali kemana?
Kembali ke kehubungan. at-taliban. Namanya domir itu kan kata ganti. Berarti dia menggantikan sesuatu yang di belakang. Di belakangnya itu. Jadi nanti kita harus tahu ini domir kembali kemana gitu. Kembali kemana. Al-wajibah jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya. Al-asatidatu allamut tullaba uluman. Uluman ini dia masdar. Alima ya'lamu ilman atau masdarnya juga bisa uluman. Al-asatidatu para ustadz-ustadzah allamu mereka telah mengajarkan apa-apa. Dia bukan masdar. Masdarnya alima ya'lamu ilman. Ini jamak taksir dari kata ilman. Jadi para guru itu telah mengajarkan para siswa itu apa? Ilmu-ilmu. Nah, kita coba. Al-asatidatu isim di awal dia jadi Mubtada. kan? Allamu, allamunya dulu. Fil madi mabni. Mabni wawu ya. Mabni dom. Ini kan akhir. Nah, mana failnya? Wow. Wawu. Ya, dhamir muttasil mabni sukun ya. Fi mahali rafin fa'il. At-tulab jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih pertama kan dia. Uluman maf'ul bih kedua. Nanti Jadi di maf'ul Al-Munir bihnya 2 ada dua. gimana? Jadi maf'ul bihnya ada dua ya Ustaz ya. Ada maf'ul bihnya 2. Karena ada fiil-fiil itu nanti pas kita nyampe bab zonna dan akhwatnya. Zonna wa akhwatuha itu adalah fiil yang butuh 2 maf'ul bih. Tapi nanti kalau sudah saat. Dua lagi ya. Su'adu la'ibat fil mal'ad. Su'ad dia bermain di lapangan. Su'adu kan isim di awal, mubtada kan? Ya, mubtada. La'ibanya ya. Tak sukunnya nanti cara i'rabnya sendiri. La'ibanya ini fi'il madi mabni fathah. Tak sukun ini namanya alamatut ta'nis. Dia namanya alamatut ta'nis. Tanda perempuan ya. Jadi alamat itu kan tanda, ta'nis itu kan perempuan. Alamatut ta'nis itu menandakan bahwa fi'il ini fa'ilnya perempuan. Alamatut ta'nis. Dia i'rabnya la mahala lahu. Dia nggak punya kedudukan dalam i'rab. Artinya ndak rofa, ndak nasab, ndak jar, ndak jazm. Dia nggak punya kedudukan dalam i'rab. Nah, pertanyaannya mana fa'ilnya la'ibat? Domir mustatir. Mustatir. Huwa atau hiya? Hiya. Hiyanya kembali kemana? Su'ad di belakang. Fil mal'abi jar. Terakhir, at-tabibatu amilna fil mustasfa. Para dokter mereka bekerja di rumah sakit ya. At-tabibatu isim di awal jadi mubtada. Amilna, amil dulu ya. Fil madi mabni sukun. Mana fa'ilnya? Nah ini ya. Nah domir muttasil mabni fathah bi mahali rafin fa'il fil mustasfa jar majrur. Nah ini bisa dicoba ya, nanti mungkin bisa dikerjakan. Nanti bisa gimana? Silahkan. Itu yang domir mustatir cuman ada di fiil ya Ustaz? Domir mustatir hanya ada di fiil. Oh, nah. Jadi ya muttasil aja ya Ustaz ya sama mufasil yang ada di isim huruf sama fiil. Iya. Di mustatir hanya ada pada fiil. Nah, nanti ini bisa dicoba dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan sih? Yang su'at tadi kalau saya kira lagi Ustaz. Oh iya, itu nama perempuan. Su'at. Saya dulu
sama ngira yang nemenin Nabi ketika dagang ke Syam itu saya kira juga laki-laki. Saya kira perempuan. Maisarah. Maisaro kan namanya. Ternyata dia laki-laki. Di zaman Nabi itu ada Hindun laki-laki. Namanya Hindun. Saya dapat itu dari Ustaz Ja'far juga kan. Ngaji apa. Jadi terkadang nama itu ternyata tidak identik dengan apa namanya? Ada yang tidak identik dengan jenisnya. Kayak Suat itu saya pikir laki-laki, ternyata dia perempuan. Nah, itu. Ada yang lain silahkan. Kalau Ustaz, gimana? mau bertanya, Silahkan. untuk yang nomor 6 dan 7 itu fiilnya ada di depan itu ya, di tengah itu ya Ustadz ya. Iya, betul. Kan Kataba, biasanya kan kita tuh saya gitu ya, kalau lihat itu fiil itu selalu di depan gitu, di awal gitu. Ini iya. ada di tengah. Nah, biasanya kalimat itu memang dimulai dengan dua. Kadang-kadang dimulai dengan isim, kadang-kadang dimulai dengan fiil. Jadi nggak mesti dimulai dengan fiil terus seperti itu. Nah, sebelum-sebelumnya memang dimulai dengan fiil terus seperti itu. Nah, tapi nanti dua. Kadang-kadang kalimat itu dimulai dengan isim, kadang-kadang dimulai dengan fiil seperti itu. Ya, gimana? Ada yang lain? Bu Inti gimana? Eh, kan kalau jumlah ismnya itu kan mubtada khobar ya Ustadz ya. Iya, betul. Eh, ini mubtada kan tadi at-thalibani sebagai mubtada, khobarnya wajibah itu ya Ustadz ya. Enggak, bukan. Oh bukan. Nah, nanti kita akan belajar namanya khobar jumlah. Khobar dalam bentuk susunan kalimat. Jadi khobar itu kan ada dua jenis. Ada khobar mufrad, misalnya khobar mufrad itu dia bukan khobarnya dalam bentuk kata, bukan kalimat. Kalau khobar jumlah, khobarnya dalam bentuk kalimat lagi. Nah, khobar jumlah nanti ada 4 jenis, tapi akan kita bahas pas masuk bab mubtada khobar. Seperti itu. Baik, Jadi Ustaz. khobarnya bukan al-wajib. Kalau ingin tahu khobarnya fiil dan fa'ilnya itu. Jadi. Oh, gitu ya Ustadz ya. Jadi nanti di i'rab kan, at-talibani kan mubtada. Iya. Kataba fiil madi mabni fa'il. Alifnya itu jadi fa'il. Nah, sepaket fiil fa'il ini adalah jadi khobar dari at-taliba. Namanya khobar jumlah. Jumlah Jadi nanti fi'liyah. Nah, jadi gimana? nanti tuh jadi punya dua apa namanya kedudukan Dua gitu i'rab. Ustaz. Oh, dua ikhab gitu. Oh, begitu Ustaz. Nah, jadi nanti kalau sudah bahasa Arabnya kan ada beberapa level ya. Selama ini kan kita masih mengi'rab perkata. Nanti ada kitab karangannya Ibnu Hisham. Saya kitabnya tipis sebenarnya. Itu membahas khusus tentang i'rab kalimat. Jadi nanti setelah kita belajar i'rab per kata, nanti kita akan belajar i'rab per kalimat. Seperti itu. Nah, nama kitabnya Qawaidul I'rab. Itu kitabnya tipis. Tapi itu nanti di pelajaran level keempat. Jadi kan level 1 itu nanti belajar jurumiyah kan kalau di umumnya. Terus nanti belajar syarah jurumiyahnya. Ambillah misalnya Tuhfatus Saniyah. Tapi kalau saya sarankan yang muda itu nanti belajar Al-Mumti. Itu bahasanya ringkas, tidak melebar kemana-mana, dan syarahnya mudah untuk dipelajari. Nanti naik level 3, nanti belajar Mutamimal Jurumiyah. Setelah itu nanti diusahakan belajar Qawaidul I'rabnya Ibnu Hisham.
Nanti baru masuk bisa ke qatrun nada atau di alfil jumlah. Jadi level perjalanan kita memang masih cukup panjang, bahkan panjang sebenarnya. Banyak Makanya banget nanti Ustaz ya. gimana? Kitabnya banyak banget. Iya, gitu. Jadi ada beberapa level itu memang. Kalau di pondok itu kan mereka belajar sampai alfiah, itu udah mentok, biasanya sudah bahasa Arabnya udah bagus sekali. Karena di kitab alfiah itu kan dia menjelaskan perbedaan para ulama tentang pemaknaan sesuatu. Hanya kadang-kadang kita itu belum nyampe di situ. Tapi kalau kita istiqomah, tiap tangganya kita selesaikan gitu ya. Jadi kadang-kadang yang bikin susah kita belajar itu terlalu lompat gitu. Ini belum selesai, kayaknya keren nih kajian kitab ini gitu. Padahal itu sudah melompati beberapa tangga yang ini kita masuk situ kok susah gitu. Nah, jadi tangga saya lihat ya, maksudnya perjalanan bahasa Arab ini memang tangga yang paling mudah itu kalau untuk orang Indonesia belajarnya dari kitab yang berbahasa Indonesia Arab. Dari Indonesia ada ya, banyak sekarang metode kan sebenarnya. Nah, Al-Munir ini juga sudah bagus sekali sebenarnya. Jadi nanti selesai Al-Munir ini, Bapak Ibu masuk ke Jurumiyah jadi gampang. Karena saya pengalaman ngajar Al-Munir 1, Al-Munir 2, terus ngajar Al-Mumti, itu jadi gampang. Kenapa? Karena emang dasarnya itu kan sudah dipahamkan di awal. Nah, jadi memang saya sarankan sekali supaya kemudian bisa beli bukunya gitu. Karena untuk murojaah seperti itu. Kalau nggak bisa sekarang nggak apa-apa. Misalnya bulan depan atau ditarget 2 bulan lagi. Karena memang guru kami itu selalu menasihati kalau belajar baik kitab. Kenapa? Karena dengan kitab itu kita bisa nyoret-nyoret penjelasan guru gitu ya. Kita bisa, karena kan kita punya cara tersendiri dalam belajar gitu. Kemudian kita bisa murojaah. Nah, itu mungkin ya sedikit tambahan. Jadi nanti untuk detailnya tentang khobar jumlah akan kita sampaikan. Insya Allah mudah. Khobar jumlah itu mudah. Tapi nanti kalau disampaikan sekarang, nanti jadi bingung. Nanti kalau sudah sampai di materinya, insya Allah saya sampaikan. Insya Allah tadi ya, khobar jumlah itu gampang, nggak susah. Karena dia punya tanda yang bisa kita jadikan tanda, oh ini pasti khobar jumlah. Nah itu ya, insya Allah sudah jam 20.53. Di akad kita sampai 21 nomor. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum. Nanti ini mungkin jadi PR ya, saya coba screenshot kan. Saya kirimkan di mana? Ustadz masih boleh bertanya ini? Boleh, silakan. Ini yang nomor 6, 7 sama 9. Pernah ada materi begini tapi dibalik gitu. Jadi ini kan atolibani katabah. Tapi kalau kata kerjanya di depan, Oh, kataba atau libani gitu. iya jadi apa katabahnya itu kembali ke fiil madi mufrad gitu. Kalau nggak Iya, salah betul. begitu. Karena kalau di tengah karena ada kembalinya ke depan. Begitu Kak Ustadz? Iya, betul. Kalau misalnya kita taruh kataba di awal, maka nanti alifnya hilang. Misalnya yang nomor 6 ini kan, at-tolibani kataba. Kalau misalnya ini saya ganti menjadi at-tolibani kataba. Kira-kira benar atau salah? Salah. At-tolibani kataba al-wajib. Kenapa keliru? Karena kataba itu mengandung domir, tapi domirnya huwa kan dia. Kira-kira huwa cocok nggak kembali ke at-tolibani? Tidak.
Nah, huwa toliban itu 2 orang, huwa itu 1 seperti itu. Oke. Makanya kita pakai domir kataba. Nah, kalau kita balik katabanya di depan menjadi kataba at-tolibani al-wajibah. Berarti kan dia punya 2 fa'il. Fa'il alif dan fa'il at-tolibani. Maka mana yang kita hapus ya? Yang kita hapus nanti si alifnya. Kembali kepada fi'il aslinya seperti kataba. Andai kita taruh di depan ya. Misalnya di sini jadi kataba at-tolibani al-wajibah. Ya, seperti itu ya. Jadi sebagaimana disampaikan. Nah, Ustaz, kurang Ada yang lain silakan. Masih ada waktu. Kalau tidak ada, saya coba kirimkan dulu di grup ya. Saya khawatir. Nah, silakan untuk satu pekan ke depan ya. Itu bisa dikerjakan yang saya kirim di grup itu ya. Kemudian nanti sisanya kita jawab sama-sama. Nanti halaman 54 kita kerjakan sama-sama di pekan depan. Nah, intinya nanti insya Allah kita pelan-pelan saja. Yang penting kita paham dengan apa yang kita pelajari. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar bahasa Arab kemudian maksudnya di lembaga lain itu lebih bagus. Jadi di sini belajar, di sana belajar. Karena memang bahasa Arab itu butuh ngulang-ulang. Kadang kalau misalnya kita itu belajar hanya sepekan sekali, lama bisanya. Jadi saran saya selain Bapak Ibu belajar di sini ya, kalau masih ada waktu belajar di kelas-kelas yang lain. Yang penting kelasnya masih level yang sama seperti itu. Atau level atasnya tapi nggak terlalu jauh misalnya seperti itu. Intinya kita belajar dengan siapapun itu bagus seperti itu. Yang penting apa namanya tadi ya, maksudnya kita bisa terus murojaah. Khawatirnya mungkin kalau kita murojaah sendiri nggak dapet gitu ya waktunya, mungkin dengan ikut kelas yang lain sambil murojaah. Nah, mungkin insya Allah itu dulu untuk malam hari ini. Insya Allah nanti di Jumat pekan depan kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Semoga Allah mudahkan, Allah istiqomahkan kita, Allah fahamkan. Dan insya Allah nanti sampai materi amil nasab nanti ada ujian ya, insya Allah. Tapi masih lama. Kita cukupkan sampai di sini dulu dengan istighfar dan doa kafaratul. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik, Ya. saya tutup.